Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah, pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama hari ini di Kuliah Subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi Senin 14 Zulhijjah 1444 Hijriah. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Dr. Hairul Hudaya MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah bisa bersua dengan Ustadz dan juga pendengar dan juga pemirsa kita Ustadz ya di channel YouTube Pro 1. Dan untuk pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan bagaimana Idul Adha sebagai syiar agama. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dapat bersua ya untuk membicarakan satu tema penting. Ini kaitannya dengan Idul Adha, kaitannya dengan kurban. Mudah-mudahan kita tetap disehatkan, kita tetap diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kaitannya dengan Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala berfirman selalu menyebutkan ada 4 ayat paling tidak menyebutkan tentang syiar dalam bahasa Arab itu sya'air. Nah, jamaknya itu adalah sya'air, mufradnya itu adalah syair. Syairah itu artinya tanda. Nah, Al-Quran menyebut bahwa kurban dan kaitannya dengan haji itu adalah sebagai sya'airillah, sebagai tanda dari Allah. Maka di surah Al-Hajj itu Allah menyebutkan dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu adalah min taqwal qulub. Itu bagian daripada ketakwaan hati kita. Nah, yang disebut dengan syiar itu Al-Quran menyebutkan banyak sekali yang terutama kaitannya dengan ibadah-ibadah haji. Karena ibadah-ibadah haji, ibadah rangkaian dari praktek atau yang kita lakukan di ibadah haji itu merupakan menjadi simbol-simbol. Simbol-simbol itu adalah syair atau sya'air. Nah, maka kata Al-Quran innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya antara Safa dan Marwah, Safa dan Marwah itu adalah bagian daripada sya'airillah, bagian daripada syiar-syiar Allah. Dan demikian juga dan syiar Allah itu adalah bagian daripada ketakwaan. Kemudian di ayat yang lain itu Allah menyatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkurullah 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wal budana, dan unta-unta yang itu kita sembelih pada saat kurban itu kita jadikan sebagai syiar-syiar Allah. Kami jadikan sebagai syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu apa? Tanda-tanda, yang tanda-tanda itu bagian daripada pengagungan kita terhadap tanda, bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah. Nah, fadhkurullah, kemudian kata Allah lakum fiha khair. Dalam budna itu, dalam unta itu, pada unta itu bila kita cermati, bila kita amati, bila kita renungkan, maka unta itu terdapat banyak kebaikan, banyak manfaatnya. Terdapat banyak manfaatnya. Jadi bila kita buka di tafsir Misbah Pak Quraisy Shihab itu, maka unta itu dari banyak hal
itu mengandung banyak manfaat bagi manusia. Dia sebagai alat transportasi yang bisa digunakan untuk mengarungi padang pasir selama berbulan-bulan. Maka unta itu dia tahan dengan terik matahari, dia tahan tidak minum dia meskipun dalam keadaan panas, karena di beberapa bagian di punduknya itu menyimpan air, di beberapa bagian itu menyimpan air, sehingga alat dulu yang efektif itu yang digunakan oleh manusia itu adalah unta. Kemudian dari dagingnya, dari kulitnya, kemudian dibuat tempat air dan lain sebagainya. Maka kata Al-Quran, lakum fiha khair. Allah menyatakan bahwa di unta-unta itu terdapat banyak kebaikan itu. Fadhkur ismallah 'alaiha shawaf. Ketika kita menyembelihnya, maka sebutlah nama Allah, kata Allah. Saat kita berdiri, makanya unta itu disembelih, dia berdiri. Dia bila kita tonton di YouTube itu orang Arab itu menyembelih unta, dia berdiri, tidak direbahkan. Nah, ini shawaf itu. Shawaf itu pada saat menyembelihnya berdiri, maka sebutlah nama Allah di situ. Fa idza wajabat junubuha, dan apabila telah jatuh unta itu, artinya sudah disembelih, sudah gugur dia, kemudian dikulitnya dan lain sebagainya, maka kata Allah fakulu minha, makanlah, kemudian wa atimul qani wal mu'tar, dan berilah makan kepada orang yang baik dia meminta-minta, al-qani, dia merasa cukup, merasa puas, tidak meminta-minta, wal mu'tar, maupun orang-orang yang meminta-minta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan unta itu ini agar kalian itu bersyukur. Nah, ini kalau dalam kaitannya dengan Idul Adha dan kaitannya dengan sya'airillah, maka ayat ini menyimpan banyak hal ini. Ayat ini menyimpan banyak hal. Yang pertama, bahwa kurban yang kita kurbankan pada hari raya Idul Adha itu adalah menjadi syiar agama, menjadi syiar Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar itu, ini adalah salah satu ciri dari ketakwaan. Jadi orang-orang berkurban itu bukan hanya sekedar berkorban. Orang yang kemudian setiap tahunnya mengeluarkan uang untuk niat dia berkurban setiap tahunnya, untuk dia memberikan kebahagiaan kepada orang lain, saudara-saudaranya, kemudian dengan tujuan kita mengagungkan Idul Adha, meramaikan Idul Adha, kita menggiatkan Idul Adha, ini salah satu ciri dari ketakwaan. Dan mungkin bagi orang yang tidak ada rasa takwanya, mungkin dia akan sulit. Banyak dia beralasan meskipun dia mampu. Nanti tahun depan saja. Nanti saja. Nanti ini saja. Masih banyak pengeluaran ini itu segala macam. Nanti kan tidak wajib juga. Ini kan sunnah saja. Lalu apa? Lalu tidak berkurban meskipun dalam keadaan mampu. Meskipun kata Nabi, man lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallanna. Barang siapa yang memiliki kelapangan pada saat Idul Adha, kemudian dia tidak berkurban dia. Man lam yudahi, man lahu sa'ah falam yudahi. Kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Janganlah dekati masjid kami. Nah, ini menunjukkan kata di mazhab Abu Hanifah itu bahwa kurban itu menjadi wajib. Kenapa? Karena Nabi melarang, seolah-olah Nabi menegaskan melarang, jangan dekati tempat sholat kami. Bila mendekati saja dilarang, apalagi untuk kumpul dengan kaum muslim. Nah, ini menunjukkan kuatnya, meskipun di mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah katanya. Ini jadi syiar ini. Ini jadi tanda ciri ketakwaan. Lalu syiar itu apa? Syiar itu juga jadi tanda-tanda itu. Yang pertama, bahwa kurban itu bukan hanya sekedar kita menyembelih saja, tapi itu menjadi tanda sebagai ketakwaan. Yang pertama, ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi niat kita itu adalah ketika berkurban, ini adalah perintah Allah, ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah, ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kita mengagungkan Allah. Nah, kemudian yang kedua, ini juga menjadi petanda, menjadi ciri, menjadi tanda bahwa
kita taat ketika diperintahkan untuk berkurban. Sehingga apa? Sehingga kita berkurban. Nah, harta, kalau dulu Nabi Ibrahim itu begitu dia mengharap-harapkan anak, baik dari istri beliau Sarah maupun Hajar, kemudian sampai di usia tua belum memiliki anak, kemudian dari Hajar beliau mendapatkan anak Ismail. Nah, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang diharap-harapkan. Kemudian Ibrahim itu seorang yang pemurah. Dia kalau ada tamu, dia jamu tamunya, kemudian dia sembelihkan kurban ini segala macam, dia sembelihkan binatang-binatang yang dia punya. Kemudian dia juga ada orang yang bertanya, kalau saya minta unta-untamu ini seperti apa Ibrahim? Saya akan kasihkan, katanya. Kemudian jangankan unta-unta harta saya, kalau Allah minta anak saya pun akan saya kasihkan. Nah, itu kemungkinan dari ucapan Nabi Ibrahim itu. Lalu ketika Nabi Ismail besar, Allah meminta itu. Ini betul tidak? Nabi Ibrahim itu memang betul-betul apa saja yang dia miliki, kalau itu untuk Allah, saya serahkan. Nah, kemudian lewat mimpi, bukan lewat langsung, tapi lewat mimpi. Nabi Ibrahim dimimpikan menyembelih anaknya Ismail, dimimpikan. Nah, kemudian dari itu Nabi Ibrahim ini yakin bahwa mimpi ini adalah perintah Allah, baru disampaikan kepada anaknya. Inni arafil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Nah, kemudian kata Nabi Ibrahim, saya lihat dalam mimpi itu, saya mimpi bahwa saya menyembelih engkau. Nah, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Kemudian kata anak beliau Ismail, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan hai abahku, hai ayah, apa yang diperintahkan Allah untukmu. Kemudian niscaya engkau akan mendapatkan aku termasuk bagian daripada orang-orang yang sabar. Memang betul dalam sejarah itu Nabi Ismail ini betul-betul sangat anak yang taat, anak yang sabar. Tidak ada yang seperti Nabi Ismail yang begitu diperintah kemudian langsung taat meskipun itu membahayakan bagi dirinya sendiri. Asal itu perintah, perintah matukmar, asal itu perintah dari Allah, taat langsung. Tidak ada dialog lagi, tidak ada diskusi lagi, tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada kenapa harus aku, kenapa harus disembelih, tidak bisakah diganti dengan yang lain, tidak ada pertanyaan itu. Tapi kata Nabi Ismail secara meyakinkan, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan. Ini seolah-olah dua orang ini adalah simbol dari orang yang ketakwaan tingkat tinggi ini. Ketakwaan tingkat tinggi itu, dia dalam hal perintah, dia tidak pernah mempertanyakan mengapa perintah itu harus dilakukan, mengapa perintah itu harus seperti ini, mengapa perintah itu berlaku untuk dia, mengapa perintah itu kok terlihat sangat kejam sekali. Nah, dia tidak mempertanyakan apa-apa. Yang penting kalau itu perintah itu dari Allah, dia laksanakan. Nah, ini ciri tanda kepatuhan seorang mukmin muslim itu. Nah, jadi simbol dari kurbannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu, kemudian dua orang ayah dan anak yang menjadi ciri sebagai orang yang bertakwa. Ini kemudian kita resapi nanti yang dia di simbol-simbol itu tadi. Bukan hanya sekedar ketika kita menyembelih, kita hanya menyembelih kurban, tapi kita juga merasakan bagaimana kurban itu dalam prosesnya kemudian menjadi ibadah yang sampai saat ini kita lakukan. Itu merupakan perjuangan yang besar sekali. Kalau dulu itu Nabi Ibrahim memperjuangkan anaknya, mengorbankan anaknya, Nabi Ismail itu mengorbankan jiwanya, kita sekarang itu hanya mengorbankan harta kita saja. Yang itu mungkin sekarang kita kurbankan, sekarang kita keluarkan, mungkin 1 bulan lagi sudah dapat lagi kita 2.800.000, 3 juta, mungkin dapat lagi kita. Sudah kembali lagi itu dari rezeki yang Allah berikan itu. Nah, tapi yang sedikit itu menjadi simbol kata Allah, menjadi ciri, menjadi tanda bahwa kita taat. Kenapa? Karena itu diperintahkan. Fasholli inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar.
Sesungguhnya kata Allah, itu nikmat itu banyak sekali sudah kami berikan kepada engkau itu. Kepada kita itu nikmat sampai kita dewasa, sampai kita seusia ini. Wah, luar biasa nikmat itu. Kalau tidak ada nikmat kita tidak mungkin bisa hidup. Nah, kalau tidak ada nikmat Allah tidak mungkin kita bisa beraktivitas. Kalau tidak nikmat Allah yang banyak tidak mungkin kita bisa melakukan segala sesuatu. Itu tidak mungkin itu. Semua itu nikmat. Dan karena nikmat Allah itu begitu banyak, maka kata Allah, fasalli li rabbika, maka sembahlah Allah, maka salatlah kepada Allah, maka beribadahlah untuk Allah, wanhar, dan sembelihlah kurban pada hari raya Idul Kurban, Idul Adha. Nah, ini apa? Terkait semua, bahwa kurban itu kaitannya dengan simbol kepatuhan, simbol ketaatan, simbol perjuangan. Ini kurban ini. Dan itu bagian daripada ketakwaan, bukan untuk apa-apa, bukan untuk apa, tapi mengagungkan nama Allah. Makanya pada saat menyembelih, pada saat kurban itu disunahkan kita takbir. Ini apa? Mengagungkan Allah, bukan anunya itu, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu yang menyembelih, itu disunahkan untuk bertakbir dia. Nah, takbir itu adalah pengagungan nama Allah. Sedangkan penyembelihan itu sendiri itu menjadi simbol bahwa kita itu mengagungkan Allah. Nah, jadi kata Allah, yang pertama kurban itu menjadi syiar, menjadi tanda bagi kita sebagai kita takwa, tanda sebagai kita patuh, tanda kita sebagai muslim. Kemudian syiar juga bahwa di tengah masyarakat orang yang ada kurban itu mesti ada muslimnya. Pada hari raya Idul Adha mesti ada muslimnya itu. Tapi begitu tidak ada kurban di satu kampung, begitu tidak ada kurban di situ, lalu tidak ada syiar Allah itu, tidak ada syiar bagi agama Allah. Seolah-olah di situ tidak ada komunitas muslimnya, padahal banyak. Kenapa tidak ada yang berkurban? Nah, padahal itu simbol tanda di situ bahwa di situ komunitas kaum muslimin. Nah, lalu apa? Nama syiar Islam itu dikenal di masyarakat itu. Oh ini tanda-tanda dari apa adanya orang muslim. Oh, ini orang muslim. Di mana-mana di seluruh dunia orang berkurban. Begitu ada kurban, maka orang mengetahui bahwa oh, ini ada orang muslimnya. Nah, di kampung-kampung di mana-mana. Dan ini menjadi syairillah. Lakum fiha khair. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Nah, ketika menyembelih kita menyebutkan nama Allah, kita bertakbir. Nah, berarti apa? Itu tanda takbir. Kemudian dengan kurban itu kita juga fakulu minha wa atimul qani wal mu'tar. Kita memberikan simbol lagi, simbol rasa persaudaraan sesama muslim. Apa? Dengan memberikan makanan. Makanan itu kan kebutuhan yang paling esensial, kebutuhan yang paling dasar, basic need itu, kebutuhan dasar manusia itu adalah makanan. Dan makanan yang paling bergizi, yang paling ini adalah dari daging. Nah, lalu apa? Itu dibagikan ke semua komunitas, ke semua orang muslim. Ini yang perlukah, yang tidak perlu, yang kaya kah kita bagikan juga, yang miskin kah dibagikan juga. Semua mendapatkan meskipun mungkin porsinya beda-beda segala macam. Yang berkurban dia mengambil berkah dari kurban itu, maka dia makan juga daging dari kurban itu. Nah, kemudian semua muslim pada saat hari raya Idul Adha berkurban, dia mentakbirkan, dia mengagungkan nama Allah. Kemudian kumpul kaum muslim, rasa persaudaraan kaum muslim. Kemudian ada berbagi di situ, berbagi daging. Sehingga apa? Sehingga rasa persaudaraan, ikatan sesama muslim itu akan semakin kuat dia. Dengan apa? Dengan kurban itu yang kita laksanakan itu. Itu sebagai simbol ketakwaan, kemudian sebagai simbol bahwa kita itu ada rasa persaudaraan di antara kaum muslim, rasa berbagi. Wa kadzalika sakharnaha lakum. Nah, di ujung ayat la'allakum tashkurun. Agar kalian itu bersyukur, kata Allah. Kenapa? Kurban itu bukan hanya kita mengeluarkan, tapi kurban itu juga tanda bahwa kita syukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, la'allakum tashkurun itu mudah-mudahan, semoga dengan kurban itu tadi, meskipun tidak semua, mungkin banyak macam-macam niatnya orang berkurban. Ada yang niatnya mungkin bukan karena hanya untuk Allah, tapi untuk tujuan yang sesuatu yang di luar untuk Allah. Tapi bagi mereka yang kurbannya itu untuk Allah, maka kata Allah la'allakum tashkurun. Nah, ini juga menjadi bukti simbol bahwa rasa syukur kita kepada Allah. Apa? Atas nikmat yang Allah berikan, kemudian kita berikan kepada Allah.
Makanya kalau di kurban itu doa yang diajarkan Nabi itu adalah Bismillah, Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, hadza minka. Kurban ini, rezeki ini, harta ini yang kita kurbankan ini dalam bentuk hewan kurban, ini sesungguhnya berasal dari Engkau, bukan dari kita. Artinya apa? Artinya harta yang kita dapatkan dari kemudian kita belikan untuk kurban itu adalah berasal dari Allah. Artinya itu adalah rezeki dari Allah. Itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian wa ilaika, dan rezeki dan nikmat yang Engkau berikan kepada kami itu, kepada kita itu, kepada saya itu kemudian kami berikan lagi kepada Engkau. Makanya kurban itu tidak boleh niatnya untuk tidak selain Allah. Harus kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Harus untuk Allah. Harus untuk Allah kita niatnya itu. Maka wa ilaika. Kemudian kurban itu kita serahkan lagi, kata kita itu dalam niat kita ketika menyembelih, wa ilaika, dan harta itu untuk Engkau ya Allah. Seolah-olah sama kita mengucapkan Nabi Ibrahim, jangankan ya Allah 2,8 juta, 10 juta pun kalau Engkau minta kami berikan. Nah, cuman Allah itu tidak muluk-muluk dulu itu ya. Cakanya menyembelihnya itu kemudian Ismail itu diganti dengan unta yang harganya itu 20 juta misalnya. Nah, kira-kira berkorbanlah kita yang kalau setiap bulan kita kumpulkan 2 juta, setiap bulan kita kumpulkan 2 juta, dan itu menjadi ciri tanda takwa. Coba, apakah tidak berat kita? Tidak berat kayak kita. Tapi Allah tahu, ini kalau diganti dengan unta, kemudian nanti menjadi kewajiban kurban itu satu orang satu unta, yang harganya kemudian semakin tahun semakin naik 20 juta, bisa orang mengira bahwa berat benar jadi muslim itu. Berat benar jadi muslim itu. Kenapa? Karena berkurban itu harus unta. Nah, Allah tidak meminta yang banyak-banyak, yang berat-berat. Cukup 2,8 saja kalau kita di sini. Bukan masalah harganya saja, tapi hewannya memang susah kalau di sini ya Ustadz ya. Nah, hewannya juga susah. Karena bukan lingkungan hidupnya begitu ya. Betul. Nah, berarti kan kita harus impor terus nanti. Impor dari Arab nanti. Kalau seandainya Allah pada saat kurban, pada saat penyembelihan Nabi Ismail itu yang ditandai dengan ketaatan kepatuhan, kemudian digantikan oleh Allah dengan unta. Tapi Allah Maha tahu ini tidak mungkin itu. Nah, lalu diganti dengan kibas. Lalu itulah yang kemudian kita lakukan, kita laksanakan hingga saat ini. Nah, ini menjadi syiar bahwa kurban itu adalah menjadi syiar kepatuhan kita kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga kita kemudian pada saat datang kurban, kita merenung lagi. Ini kenapa kita mungkinlah ada sebagian yang tidak berkurban, kenapa kita tidak mampu untuk berkurban? Padahal di sebagian daerah itu ada dia yang untuk berkurban itu dia sisihkan satu hari 10.000, satu hari 10.000 itu. Satu desa akhirnya semua berkurban. Kemudian dan itu dilakukan di setiap tahun, bukan hanya tahun itu saja, bukan hanya ketika masuk TV saja, tapi bertahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan. Oh, ternyata orang itu memang dari awal ini sudah lewat kita Idul Adha. Nah, nanti dia sudah setiap hari dia tabung itu, setiap hari dia tabung, semangatnya begitu kuat. Untuk apa? Kami mau memeriahkan Idul Adha, kami mau berkurban di Idul Adha nanti. Ini berarti apa? Tanda bahwa ini bukti ketaatan dan rasa kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, sebagaimana ketundukan dan kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika Allah perintahkan untuk berkurban, untuk mengorbankan. Nah, lalu apa? Lalu ketika kita seperti itu, apapun yang Allah perintahkan itu mudah dilaksanakan. Karena ketundukan dan kepatuhan itu. Itu kalau harta kita berat, kita tidak mampu, ini tidak mampu, ibadah yang lain kita lakukan. Asal itu perintah Allah kita lakukan. Ini kita menjaga, mendidik anak, itu kita lakukan. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah. Berbuat baik kepada tetangga kita lakukan, karena itu perintah Allah. Mencari rezeki yang halal kita lakukan, karena itu perintah Allah. Nah, ini rangkaian semua itu bermuara kepada ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Nah, barangkali demikian sebagai pengantar bahwa kurban itu adalah simbol dia. Bukan hanya penyembelihannya itu, tapi banyak makna yang dikandung oleh kurban itu, hewan kurban itu.
Dia hanya menjadi satu simbol, satu ciri, satu tanda bahwa kita taat kepada Allah, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Wa may yu'adzim dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka syiar-syiar itu merupakan bagian daripada ciri ketakwaan hati kita. Barangkali demikian sebagai pengantar, Bu. Dan selanjutnya, Bu. Terima kasih Ustadz Dr. Hairul Huda MPD itu dari surah Al-Hajj ayat 32 ya Ustadz ya. Dan yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darah kurban, tapi ketakwaan kita itu ya. Betul, Ustadz. Betul. Baik, banyak simbol tadi yang disampaikan oleh Ustadz tentang kurban ini, yaitu ketakwaan, rasa simbol persaudaraan, syukur, juga banyak sekali. Silakan pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bergabung bersama kami, bertanya kepada Ustadz Hairul Hudayah di 08115111 410 dan 051132515562. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum Pak Cakrawala. Waalaikumsalam. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, tentang masih berkorban ya. Iya, jadi berkorban ini mendekatkan diri kepada Allah ya Ustaz ya. Betul. Artinya kalau kita mendekat dengan sejengkal, maka Allah akan sehasta dalam sebuah hadis itu kan, dan kalau kita berjalan maka Allah akan berlari. Betul. Jadi Allah selalu lebih cepat dalam hal pendekatan kepada Allah. Jadi dalam peristiwa Ibrahim mengorban Ismail ini sebuah peristiwa yang sangat mungkin di luar akal juga Kang Odenya lah. Mengorbankan seorang anak, tapi itu adalah merupakan rintangan dalam hal kemerdekaan menuju Allah secara mutlak. Nah, ini. Jadi untuk kemerdekaan itu kadang-kadang terhalang oleh yang disayangi. Jadi ketika akan dikorbankan, maka di situ sudah melawani semacam perasaan batin, kemudian sampai terlepas ya akan diulang lagi. Lalu ada suara bahwa kami tidak memerintahkan, sebenarnya menginginkan Ismail sebagai korban, dan engkau telah melaksanakan perintah. Nah, ini di sini perlu digarisbawahi kan, melaksanakan perintah. Jadi perintahnya ini, jadi melaksanakan perintah ini yang kadang-kadang kita sering berpikir dan akhirnya mungkin ditunda-tunda tidak jadi dan sebagainya. Jadi dalam hal ini perintah jihad itu pun masih ada dalam sebagai seorang imam lah katanya. Indonesia ini dalam hal imamah masih kurang ya. Padahal imamah itu adalah Pak Cakrawala, silahkan. Ya, ahli bait yang harus ditegakkan seperti sistem kerajaan yang dipakai di Jepang, Inggris, Perancis itu loh. Tapi dari sisi lain ada juga masalah pemilihan dalam hal jumhur. Jadi maksud saya dalam hal ini, ya, bisa lebih singkat, yang Pak lebih Cakrawala. luas, berkorban yang lebih luas adalah setidak-tidaknya berusaha mendirikan negara Islam intinya loh. Karena dengan Islam itu nanti kita akan menyebar lagi ke seluruh dunia atas nama negara Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Cakrawala Bintang. Silakan berikutnya. Assalamualaikum. 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 Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dari Ibu Rustina. Ibu Rustina di mana, Bu? Amuntai. Silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rustina. Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rustina. Ya, ulun mendengar dari Ustadz lain Pak napa nih ngarannya niat korban itu kan niat korban itu bila niat untuk abeh kada boleh memakan dagingnya.
apabila niat apabila niat kita sendiri boleh memakan dagingnya. Betulkah itu Pak? Itu aja nggih. Ini abahnya masih hidup atau sudah meninggal? Ibu Boleh. Rustina? Boleh memakan dagingnya. Bapaknya sudah meninggal kan, Iya, Bu Rustina? Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rustina dari Amunta ya. Silahkan berikutnya di 081153114110 dan 051132515662. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Muhammad nih ya. Ya, Pak Muhammad di mana Pak? di Banjar, Wah. Silahkan. Ada di Binoang. Iya. Silahkan Pak Muhammad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Muhammad. Jadi itu berkorbannya semangat berkorban ya, gitu ya, semangat. Korbannya menanggung banyak hikmahnya tadi ya. Yang terpenting begini ya, kira-kira kalau ada perintah kita ati Allah wa ati Rasul, sami'na wa ata'na. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Contohnya seperti Nabi Allah Ibrahim tadi dengan Ismail gitu ya. Begitu diperintah dia dengar taat gitu ya. Kadang debat takut Ismail kenapa ulun dikorbankan gitu ya. Demikian juga Nabi Ibrahim kadang bertakut juga, kadang mempertanyakan juga kan kenapa anakku gitu kan, aku sayangin, aku tunggu-tunggu gitu lah. Jadi intinya gitu apa namanya, kita setiap ada perintah itu tidak boleh mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan kenapa ini kenapa gitu ya. Contohnya tadi Ibrahim ketaatannya sampai anak wa ta'na, mendengar taat gitu ya. Yang pertama. Yang kedua ini kan Ismail ini kan sudah berumur ya, dikorbankan ini ya, berumur. Nah pertanyaannya Ustadzah, itu anaknya Sarah ini waktu itu apa namanya sudah berumur berapa kan gitu, atau bagaimana gitu? Karena kan yang isi pertamanya apa yang di Sarah ini yang pertama ya, yang kedua kan Hajar gitu ya, Hajar menurunkan Ismail gitu ya. Yang dipertanyakannya bagi orang-orang juga yang di luar kita gitu ya, mereka mempercayai itu si apa anaknya Sarah si Ishak gitu. Nah ini gimana itu penjelasannya gitu Ustaz? Barangkali itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad di Banjarmasin. Silakan Ustaz. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas beberapa pertanyaannya itu tadi. Yang pertama Pak Cakrawala Bintang bahwa kurban itu sebagaimana disebutkan oleh Pak Cakra itu memang mendekatkan diri kepada Allah kita. Jadi perintah-perintah Allah, apapun yang Allah perintahkan itu bagian daripada syiar-syiar Allah, itu bagian daripada tanda-tanda Allah, itu tanda-tanda sebagai bentuk ketaatan kalau kita laksanakan, sebagai bentuk kepatuhan apapun itu yang Allah perintahkan itu. Maka ini juga Pak Muhammad, jadi banyak hikmah dalam berkurban itu. Nah, apakah itu Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk mendidik anak kita untuk mencari nafkah yang halal, yang baik. Ini bagian daripada ketaatan kita kepada Allah, tanpa kita harus mempertanyakan kenapa harus sholat kita 5 waktu, kenapa zuhur kita harus 4 rakaat misalnya. Kita tidak mempertanyakan itu. Kenapa Ramadan itu kita diperintahkan untuk puasa selama 1 bulan penuh misalnya. Itu kita tidak diperintahkan untuk itu. Kita tidak mempertanyakan itu. Tapi apa? Pokoknya laksanakan saja. Pokoknya kita laksanakan. Jadi semua yang Allah perintahkan itu kita laksanakan. Nah ini bagian daripada ketakwaan, ciri ketakwaan kita. Nah ini untuk Pak Cakrawala Bintang, nah apa saja itu. Jihad terhadap diri kita. Memang yang paling berat itu adalah ketika kita menaati perintah Allah itu adalah kita harus berjuang betul-betul, berjihad betul-betul melawan hawa nafsu kita itu. Jadi yang paling berat itu adalah melawan diri kita sendiri sebenarnya, melawan ego kita, melawan keinginan kita, melawan nafsu kita. Itu kan berat itu, puasa 1 bulan itu tidak mudah itu, karena terbiasa kita makan, terbiasa begitu datang Ramadan kita diperintahkan untuk tidak makan 1 hari penuh. Itu berat itu bagi kita itu. Tapi karena itu ketaatan, lalu kita laksanakan.
Dan tidak perlu kita mempertanyakan kenapa harus 1 bulan, kenapa harus dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya lagi. Nah, itu kita tidak pernah, tapi lakukan. Karena orang-orang yang taat itu yakin bahwa setiap perintah yang Allah perintahkan itu mesti mengandung kebaikan itu. Setiap apapun yang Allah larang mesti mengandung mudarat. Nah, itu sudah keyakinan itu tertanam itu dalam diri seorang mukmin itu. Mesti kalau asal Allah itu yang perintahkan, asal Allah itu yang larang, nah mesti dia keyakinannya sangat kuat sekali itu. Nah, terkait dengan itu, nah Ibrahim itu menjadi simbol dia, menjadi tanda dia ketaatan dan kepatuhan itu. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Pak Muhammad, ini pada umur usia berapa? Memang tidak disebutkan bahwa usia berapa. Memang Nabi Ibrahim itu pada zaman dulu itu usia orang-orang itu panjang itu, lama-lama itu. Nah, usia Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh agak jauh juga dari Nabi Ibrahim kan, 1950 tahun. Nah, kemudian yang belakangan itu mungkin sekitar 200 tahun. Mereka itu panjang-panjang usianya. Tapi kalau di Quran hanya menyebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail itu sudah mampu untuk berupaya, artinya mungkin kalau kita itu usia remaja lah, usia SMP, bisa sudah menggani Abah gitu maksudnya. Nah, kemudian itu mendirikan Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Nah, kemudian Nabi Ismail ini itu membantu Nabi Ibrahim mengangkatkan balok-baloknya, watanya Nabi Ibrahim. Nah, itu falamma balagha mausa, bukan usia-usia yang SD seperti ini. Nah, itu tidak bisa dia. Jadi dia mampu sudah usia. Lalu itu juga ditandai dengan terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Orang yang bisa berdialog kemudian itu berarti akalnya itu sudah mampu mencerna, sudah sempurna lah. Tidak masih kanak-kanak loh, masih kanak-kanak kan apa nih pian nih bahaya kalau ini kan dia sempurna sudah. Dan kesempurnaan itu ditandai dengan keyakinannya, if al-ma tu'mar. Nah, itu berarti kan memang usianya usia remaja, usia sempurna akalnya, fisiknya itu juga sudah kuat, sudah bagus. Itu yang ditanda-tandai dalam Al-Qur'an. Tidak ada memang penyebutan usianya. Memang Al-Qur'an itu dan hadis-hadis itu tidak menyebutkan usia. Karena kalau disebutkan usia mungkin perbandingan dengan usia yang sekarang itu bisa jadi jauh sekali mungkin usia-usia yang dulu dengan usia kita sekarang. Tapi yang paling penting itu dalam beragama itu bukan waktunya, bukan usianya, tapi momennya. Nah, momennya yang dia sebutkan itu. Ini momennya apa? Ini peristiwanya apa? Nah, peristiwanya itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Ashabul Kahfi juga seperti itu. Tidak disebutkan tahun berapa. Bahkan Al-Qur'an merahasiakan jumlahnya. Faqala sebagian mengatakan ini ada 7, sebagian mengatakan sabiuhum wa thaminuhum kalbuhum, ya 7, nanti yang 8-nya itu adalah anjingnya. Nah, Al-Qur'an tidak menyebutkan padahal kalau Allah mau menyebutkan ini Ashabul Kahfi itu ada 7 satu anunya, tapi dia tidak menyebutkan itu karena itu bukan hal pesan yang penting bagi Quran. Itu pesan yang penting itu ada loh pemuda-pemuda yang saking kuatnya mempertahankan akidahnya, dia berani untuk menyampaikan tauhidnya itu di hadapan penguasa yang zalim, mempertahankannya. Kemudian dia untuk mempertahankan itu dia harus keluar dari negerinya. Nah, ini kan yang Allah mau sebutkan itu, mau sebutkan pemuda yang begitu kuat dia mempertahankan akidahnya. Bukan usianya berapa, bukan tahun berapa peristiwa terjadi, bukan disebutkan pada masa pemerintahan siapa, di mana, dia tidak disebutkan itu. Nah, makanya orang-orang sekarang itu dia mencari kan, nih di mana guanya Ashabul Kahfi. Tapi momennya begitu ya. Momennya yang dia sebutkan. Nah, jadi seperti itu Pak Muhammad. Jadi kalau disebutkan berusia berapa dia tidak sebutkan. Yang jelas itu kalau bagi kita kaum muslim itu yang dikurbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak, anak istri dari anak Ibrahim dari Sarah, tapi dari Hajar. Nah, karena yang di riwayat-riwayat itu paling banyak yang dikurbankan itu adalah Ismail. Nanti Ismail itu nabi kita itu berasal dari jalur Ismail, bukan dari jalur Ishak. Nah, Ishak ini nanti dari Yahudi.
Nah, jadi bukan dari itu, tapi dari Ismail. Nabi kita dari Ismail. Nah, itu yang kurban itu sejarahnya. Nah, itu karena itu orang Muslim berkeyakinan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Nah, ini mungkin untuk Pak Muhammad ya. Kalau untuk Ibu Rustina, Nah, Ustaz. Ibu Rustina, untuk Bu Rustina, yang tidak boleh kita makan itu adalah kurban, itu kurban nazar. Nah, dalam kitab-kitab fikih itu kurban yang boleh kurban nazar. Tapi bila kita bernazar untuk orang tua kita, nih dengan niat nazar, saya bernazar nanti untuk tahun besok itu berkurban untuk orang tua saya. Nah, maka kada boleh dimakan karena nazar itu semua untuk Allah. Tidak boleh kita makan sedikit pun. Tapi kalau kita hanya berkurban ini nanti saya niatkan saya akan berkurban sunnah, kita kurban sunnah nanti untuk kita niatkan untuk orang tua kita. Nah, itu kita tidak nazar. Bila dia tidak nazar, selama itu tidak nazar, maka itu boleh kita memakannya. Selama itu tidak kita nazarkan. Tapi kalau nazar yang tidak boleh dimakan itu adalah nazar, baik untuk kita maupun untuk orang tua kita. Tapi kalau Nabi itu mengajarkan kita itu hadhihi udhiyati wa man lam yudahi min ummati, kata Nabi. Jadi kita niatkan ini kita kurban kita untuk keluarga kita, untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, bila kita mau juga seperti itu juga boleh juga. Pada saat kita berkurban, nih saya niat berkurban untuk saya, untuk keluarga saya yang ada di rumah, kemudian untuk orang-orang tua saya yang sudah mendahului saya. Nah, ini sudah termasuk juga dengan orang-orang tua kita, meski tidak kita menyebutkan namanya satu-satu. Jadi yang jalur atas kita siapa saja orang tua kita itu sudah termasuk. Nah, barangkali demikian untuk Bu Rustina. Ya, sudah terjawab semua ya Pak Cakrawala, Ibu Rustina dan juga Pak Muhammad. Sekarang ada yang bergabung lewat WhatsApp Pro 1 Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Norlaili di Tanah Bumbu ingin bertanya kepada narasumber. Yang pertama ada 2 pertanyaan Ustadz. Apakah hanya unta hewan yang banyak menyimpan air di tubuhnya? Nah, terus yang kedua, berdosakah orang yang mampu berkurban tapi dia tidak mau berkurban? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini penelpon terakhir ya karena waktu kita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nini Rohina, silakan bisa singkat. Iya, Nini Rohina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau akikah Ustaz lah disunahkan anak itu umur 7 hari diadakan akikah, artinya dengan menyembelih kambing ya. Nah, kalau misalnya anak kita itu untuk kurban ini umur berapa kira-kira yang disunahkan? Anak yang baru lahir misalnya atau yang umur berapa kah itu? Itu pertanyaan ulun. Ya, makasih. Mohon maaf jajan batin, minal aidin wal faizin. Mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nini Rohina. Bisa langsung dijawab Ustaz. Yang pertama terima kasih untuk Bu Norlaili, kemudian untuk Ibu Nini Rahima. Nini Rahina. Untuk Bu Norlaili, jadi memang hewan itu biasanya Allah ciptakan itu sesuai dengan kondisi alamnya ya. Jadi kalau di gurun itu yang ada unta itu yang paling bisa bertahan. Sejauh ini yang ulun ketahui itu hanya unta yang memiliki ketahanan itu untuk mengarungi padang pasir yang luas berbulan-bulan kalau kita baca di buku-buku itu. Baik yang terkait dengan keajaiban ayat-ayat Al-Qur'an itu maupun kaitannya dengan dunia hewan itu. Jadi setahu ulun itu yang hewan yang mampu untuk bertahan, kemudian dia memiliki air di tubuhnya itu paling banyak itu unta ini. Kemudian berdosakah kita yang tidak berkurban? Jadi pada prinsipnya bila kita mazhab Syafi'i itu ada sunnah muakkadah, nah berarti ini adalah sunnah. Sunnah itu berarti dia berpahala apabila dia melakukannya itu. Apakah berdosa? Ini bagian daripada ketakwaan. Jadi sunnah itu boleh kita lakukan, boleh kita tinggalkan. Nah, cuman bila sebagian mazhab itu berpandangan bahwa itu adalah wajib. Nah, mungkin untuk menghindari itu biasanya ulama itu kemudian menyatakan sunnah muakkadah. Biasanya ada yang sunnah, kemudian ada yang wajib. Biasanya di mazhab biasanya itu polanya itu Syafi'i itu lalu menyatakan sunnah muakkadah. Nah, jadi sunnah yang dikuatkan. Memang tidak berdosa dia karena tidak wajib. Kalau yang wajib itu kita meninggalkan berdosa dia. Kalau kita sunnah itu kalau kita lakukan itu kita mendapatkan pahala. Tapi ini sebagai bentuk ketakwaan. Tidak semua yang kemudian tidak berpahala itu kemudian kita tinggalkan
itu kemudian mendatangkan dosa, tidak. Tapi itu mendatangkan mungkin keburukan bagi kita. Tidak semua bahwa ketika kita misalnya tidak semua kita melakukan yang baik-baik, melakukan yang baik-baik, yang sunnah-sunnah, yang ini, kemudian kita tinggalkan itu kita berdosa, tidak. Tapi kita mungkin meninggalkan hal-hal yang mulia, yang itu nanti berbekas dalam diri kita, yang akhirnya kita akan terjerumus kepada melakukan yang tidak baik. Nah, ini mungkin yang di sunnah muakkadah itu menyimpan kebaikan apabila kita lakukan. Apabila kita tidak lakukan, nanti akan mendatangkan ketidakbaikan bagi ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, barangkali seperti itu untuk Bu Nini Rahimah. Memang tidak ada kalau yang akikah anak di usia 7 hari. Nah, kalau kurban itu disunahkan itu anak yang sudah balik. Yang sudah balik. Berarti apa? Berarti mungkin di usia 9 tahun. Di usia, karena kurban itu syaratnya dia yang masih panjang waktunya begitu ya. Betul. Yang syaratnya orang berkorban itu kan dia mampu memiliki harta. Kemudian yang kedua dia muslim. Kemudian yang ketiga dia balik. Nah, berarti apa? Muslim balik itu menjadi syarat bagi orang yang berkorban. Nah, kemudian mampu. Nah, anak itu mampulah dia memiliki harta kah, tidakkah? Dia sebenarnya tidak wajib. Yang wajib itu orang tuanya. Berbeda dengan akikah. Akikah itu adalah ibadah ainiyah. Jadi yang masing-masing orang, masing-masing individu. Sementara kurban itu adalah ibadah satu, boleh satu rumah. Ibadah kifayah. Bila satu melakukan itu sudah gugur semua itu. Yang kewajiban-kewajiban sunnah-sunnah muakkadahnya itu gugur semua. Jadi apa? Jadi anak itu bila kita punya harta lebih, kemudian kita mau berkorban juga untuk anak-anak kita, istri kita, kemudian keluarga-keluarga kita lebih harta kita ini. Nah, cari pilih anak kita yang usia sudah balik, usia sudah dewasa. Nah, beda dengan akikah. Akikah itu semakin dia cepat, semakin dia, karena itu hubungannya dengan kelahiran. Kalau ini hubungannya dengan kemampuan dalam harta dan kecukupan usia itu. Nah, barangkali demikian Ibu untuk jawaban dari pertanyaan Bu Rahina. Ya, sebenarnya masih ada juga lewat WhatsApp, tapi waktu kita Ustadz, apa yang bisa disimpulkan Ustadz dari topik? Nah, yang pertama bahwa kurban ini adalah bentuk daripada syiar agama Allah. Kemudian untuk kita sendiri ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Jadi dengan kita melaksanakan kurban itu yang pertama kita mematuhi, mentaati, melakukan apa yang Allah perintahkan. Kemudian di kurban itu ada rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Kemudian juga sama halnya akikah ya, sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap lahirnya seorang anak yang jadi penerus nanti generasi kita berikutnya. Kemudian juga kita di kurban itu simbol kita berbagi terhadap sesama kaum muslim untuk mengagungkan nama Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kurban itu kata Allah kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan berataan kita yang berkurban di hari Idul Adha tadi itu Allah terima kurban kita. Amin, berataan. Barangkali demikian, mohon maaf atas salah dan khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Hairul Hudayah MPD sudah berbagi ilmu, memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana Idul Adha sebagai syiar agama. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1. Sampai di sini kuliah subuh untuk edisi Senin 14 Zulhijjah 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.